Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas ya mengenai hematologi klinik di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik dan semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas tentang sel sabit ya, anemianya serta infeksi malaria Plasmodium. Yang mana kita tahu bahwa anemia sel sabit atau sel sabit ini adalah sickle cell, ya kan, sickle cell anemia itu adalah kelainan genetik ya, dengan bentuk eritrositnya abnormal, bentuknya panjang seperti sabit, mengakibatkan pasokan darah dan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Akibatnya terlihatlah tanda-tanda anemia berupa pusing, lemah, letih, lesu ya. Nah, anemia sel sabit ini karena kelainan genetik resesif autosomal. Ya kan, mengenai ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sisi lain ternyata infeksi malaria akan aman ya pada orang dengan sel sabit karena plasmodiumnya gagal menginfeksi sel sabit ini. Oke ya teman-teman, informasi jelasnya mari kita simak berikut ini secara detail. Kita mulai dulu dengan sel sabit atau sickle cell. Sel sabit atau bentuknya seperti bulan sabit atau seperti sabit ya, sabit seperti celurit ya, merupakan kelainan dari eritrosit. Kadang dalam hapusan darah itu diberi nama drepanosit, sickle cell. Nah, dapat berkembang ya menjadi anemia sel sabit bila hemoglobinnya menurun ya di bawah dari nilai rujukan atau nilai normal. Misalnya di bawah dari 12 itu sudah anemia ringan, hingga nanti anemia sedang sekitar 7 ya, anemia berat nanti di sekitar 4. Nah, sifat sel sabit ini ya, mengapa dia itu dia memiliki jadi anemia, karena sifat sel sabit ini ada kecenderungan kaku dinding selnya sehingga akan menyangkut di mikrosirkulasi. Akibatnya sel ini menghalangi sirkulasi, menyebabkan nyeri ya mungkin pada orang, dan ini pastinya akan segera dimusnahkan oleh sel makrofag ya di dalam jaringan, sehingga pecah dan keluarlah hemoglobin. Terjadilah pengurangan sel eritrosit. Jadi anemianya di sini karena dia kaku dindingnya, ya kan? Nah, kemudian lagi kita lanjut lagi masuk ke morfologi sel sabit. Nah, pada gambar kita bisa melihat ya, dia bentuknya seperti sabit ya, seperti bulan sabit, sickle cell. Nah, pada kondisi anemia sel sabit ya, RBC atau eritrosit itu berbentuk seperti bulan sabit, runcing mungkin atau agak tumpul ya di kedua ujungnya, dengan membran sel yang kaku dan keras, sehingga akan tersangkut dalam pembuluh darah yang sempit dan atau percabangan. Kita tahu eritrosit yang bentuk normal itu berubah-ubah bentuknya menyesuaikan dari sirkulasi dan sangat lentur, sehingga dia bisa menyesuaikan masuk ke dalam sirkulasi yang bercabang atau yang kecil. Beda dengan sel sabit yang tidak bisa menyesuaikan membran selnya sehingga dia akan tersangkut. Nah, bentuk sel sabit ini merupakan bentuk abnormal dari sel eritrosit dan merupakan kelainan genetik. Nah, ini genetik yang diturunkan oleh kedua orang tua. Nah, kita lanjut lagi ke resesif autosomal. Nah, anemia sel sabit itu disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan dari kedua orang tua. Karenanya dia diturunkan disebut dengan resesif autosomal. Jadi diturunkan oleh ibu yang kelainan gen tadi dengan bapak yang kelainan gen, lalu terbentuklah resesif yang menerima dari gen tadi, anak yang cacat tadi menjadi anemia atau penderita sel sabit. Nah, syarat untuk mengalami anemia ini kedua orang tua mewarisi gen cacat ini. Bila salah satu saja hanya yang mengalami, berarti
dia sebagai karier atau pembawa. Jadi membawa, apabila nanti ketemu ya dengan karier, maka akan menjadi resesif autosomal. Artinya si penderitanya akan mengalami positif probandusnya, ya kan? Nah, kemungkinan kejadian anemia sel sabit ini pada anak itu berkisar 25%, itu kejadiannya. Berarti seperempat ya. Seperempat, 25% saja. Dan mutasi itu terjadi dengan terbentuk hemoglobin S atau SS. Jadi hemoglobinnya S. Nah, bagaimana manifestasi sel sabit? Nah, pada gambar teman-teman bisa melihat ya, sel sabit ini sangkut ya di mikrosirkulasi sehingga menyumbat pembuluh darah. Nah, menumpuk dan menghalangi aliran darah. Teman-teman bisa melihat di panah kuning. Nah, akibat dari hal ini menyebabkan pasien secara klinis mengalami nyeri, sakit ya di area-area tertentu, dan kekurangan pasokan oksigen jaringan. Akibat tersangkut ini juga mengakibat eritrosit ini akan oleh limpa akan dihancurkan oleh sel makrofag. Makrofag datang kemudian dimakanlah sel sabit ini. Akibatnya sel sabit ini mengalami pecah dan pastinya ya berkurang terjadilah yang namanya anemia. Jadi anemia terjadi karena lebih banyak eritrosit yang dihancurkan. Nah, bagaimana dengan kejadian anemia? Nah, sel sabit ini rusaknya ternyata 6-12 kali lebih cepat dibandingkan dengan eritrosit normal. Lalu bagaimana dengan talasemia? Nah, kejadian sel sabit ini anemianya ternyata tidak separah dari talasemia atau sklerosit ya. Jadi lebih lumayan lah, lebih aman sedikit. Tapi sama-sama saja jika dia mengalami anemia juga. Gejala yang muncul di sini ya berupa pusing, pucat, jantung berdebar, terasa mau pingsan, sesak napas, mudah marah dan cepat lelah. Ini sama-sama seperti kejadian atau gejala pada anemia pada umumnya. Nah, pada bayi akan terjadi pertumbuhan terhambat karena proses tumbuh kembang dan pubertasnya terhambat juga. Jadi pada bayi, anak-anak. Jadi ini akan terjadi hambatan ya. Pertumbuhan. Nah, selain anemia tadi sebagai gejala utamanya, gejala-gejala lainnya itu bisa saja terjadi ya tadi anemia ya, anemia ini bisa ditandai dengan hemoglobin turun, anemianya ringan, sedang hingga anemianya nanti yang berat dapat saja terjadi, berbeda pada beberapa individu. Nah, kemudian krisis sel sabit dalam tubuh. Jadi dalam tubuh tuh banyak populasi sel sabit sehingga berisiko mengalami gangguan di mikrosirkulasi. Kemudian apa yang terjadi? Hepatomegali. Hepar membengkak akibat aktifnya sel hepar bekerja menghancurkan sel-sel sabit ini. Jadi hepar mengalami pembesaran. Dan juga bisa terjadi pembengkakan pada tangan dan kaki. Ini karena sumbatan dari mikrosirkulasi ya. Dan mungkin lagi bisa terjadi infeksi. Kenapa? Karena aktifnya limfa, hepar, limfe mengalami gangguan dalam fungsinya karena aktif menghancurkan sel-sel sabit. Sehingga ini disertai dengan splenomegali, ya kan? Splen atau limpa atau liennya itu membesar. Dan lagi terakhir yaitu bisa saja terjadi gangguan penglihatan. Orang dengan sickle cell ini mungkin saja selnya menyasar ke area mata. Jadi dapat berisiko terjadinya buta, bahkan butanya permanen. Mungkin saja. Nah, bagaimana dengan diagnosis anemia sel sabit? Nah, diagnosisnya biasanya permulaan itu pasien-pasien dengan mengalami gejala-gejala ya kan, kemudian dia berkunjung ke dokter atau ke poliklinik atau IGD ya, maka terlihat dulu dilakukan adalah diagnosis awalnya anemia sel sabit ini dengan tanya jawab dulu. Bagaimana gejalanya, berapa lama, kemudian apa saja terjadi pada tubuh, lalu riwayat kesehatan pasien ya dilihat juga, dan riwayat penyakit pasien dan keluarga pasiennya berupa ini adalah data-data anamnesis. Bagaimana si ibunya, bapaknya,
Nah, setelah itu dokter melakukan pemeriksaan fisik, melihat sklera mata, kulit, ya kan, dan hati, kemudian melihat yang lain-lainnya termasuk ya kan, detak jantung, ya kan, pernapasan dan lain-lain. Nah, jika gejala, keluhan, riwayat kesehatan mengarah ke penyakit anemia sel sabit dengan didukung pemeriksaan fisik yang sudah oke, lalu terbentuklah diagnosis. Dokter akan melakukan pemeriksaan dengan penunjang diagnosis, yaitu pemeriksaan laboratorium untuk memastikannya. Apa saja untuk laboratorium? Nah, ini secara singkat, gambaran laboratoriumnya adalah kadar hemoglobin cenderung rendah, berkisar 6-8 gram per dl. Jadi anemianya adalah anemia sedang ya, mendekati anemia berat. Nah, jumlah eritrosit itu akan menurun dan hematokrit juga akan menurun. Mungkin saja gambarannya nanti normokromik, normositik, atau mungkin beda nanti ya. Tergantung nanti hasil dari tiap individu akan berbeda. Bisa saja mikrositik hipokrom atau normokromik, normositik. Nah, sementara hapusan darah tepi itu ditemukan nanti banyak sel sabit ya, mungkin saja 40% populasinya hingga 60% populasi dari total sel eritrosit yang ada di dalam darah tepi. Nah, bagaimana dengan osmotic fragility? Ini ada cenderung mengalami resistensi osmotik. Akibatnya di sini eritrositnya tidak mudah pecah ya nanti pada saat dilakukan pengenceran NaCl. Sementara untuk selanjutnya pemeriksaan yang lainnya adalah elektroforesis hemoglobin. Nah, di sini ya teman-teman, ini untuk lebih banyak melihat adanya fraksi hemoglobin abnormal jenis S, hemoglobin S nanti ya. Nah, dari beberapa pemeriksaan ini ada 5 item ini sudah dapat mungkin memastikan adanya anemia sickle cell atau anemia sel sabit. Nah, untuk orang-orang atau teman-teman laboratorium lainnya, teman-teman bisa mengkajinya di hapusan darah ya. Di hapusan darah itu tampak sel seperti yang dipanah warna biru. Sel sabit yang tinggi dalam hapusan darah dapat diamati dengan bentuk morfologi khas ya, seperti bulan sabit di antara sel-sel eritrosit lainnya. Jadi di sini mendominasi hingga 50% bahkan lebih. Nah, pada hapusan darah tepi akan ditemukan banyak sel RBC berbentuk sel sabit. Nah, kita teman-teman bisa melihat ya, yang di atas kita hitung ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi sudah mendekati 50% ya pada gambar atas. Gambar bawah juga sudah mendekati 50% jumlahnya dari total eritrosit satu lapang pandang atau per lapang pandang. Nah, masih masuk di hapusan darah tepi ya teman-teman. Nah, ini yang secara luas hapusan darah tepinya. Jadi terlihat juga ya di sini selnya bentuknya memanjang dengan ujung yang agak meruncing. Lihat panah berwarna biru. Ya kan, yang panjang-panjang itu adalah sel sabit atau sel sickle cell. Nah, mungkin saja ya teman-teman itu ditemukan bersama sel lain, misalnya pensil cell, ovalosit, cigar cell, ya kan, atau bentuk yang lain. Mungkin bisa juga teardrop cell, ya kan, mungkin saja ditemukan bentuk-bentuk yang lain, ya, helmet cell. Ini mungkin bersamaan dan mungkin hipokrom, eritrosit hipokrom, atau eritrosit dengan bentuk ukurannya kecil, misalnya anemia dengan banyak sel mikrosit, mungkin saja ya seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ya teman-teman di sini, bagaimana dengan osmotic fragility? Nah, kita bahas tadi osmotic fragility masuk dalam pemeriksaan lab. Jadi di sini osmotic fragility saat diuji sel ini mengalami kecenderungan resistensi osmotik, tahan terhadap pengenceran, ya kan? Ya, akibatnya di sini fragilitas kerapuhannya menurun, resisten meningkat, rapuh menurun. Nah, seperti itu ya. Jadi berlawanan keduanya kalau tidak ditafsirkan. Jadi tafsirannya sebagai akhirnya ya adalah resistensi meningkat, fragilitas menurun. Ya kan, seperti itu ya kira-kira untuk osmotic fragility. Yang mana kita tahu untuk uji ini dilakukan pengenceran NaCl bertingkat. Ya kan, ada yang 10 tabung, ada yang 14 tabung. Nah, nanti
NaCl yang diencerkan mulai dari 1% atau 0,9% itu akan turun. Nanti di sekitar 0,3% dia mungkin masih tahan dan di bawah 0,3%. Sehingga beda dengan eritrosit normal yang kurang lebih 0,4 ya, 0,4 sampai 0,3,5 itu sudah pecah. Sementara di sferosit nanti lebih awal lagi 0,5an mungkin dia pecah. Jadi sferosit itu lebih cepat pecah duluan, sementara sickle cell itu lambat pecahnya ketimbang sel eritrosit normal. Jadi di sini penting ya melakukan osmotic fragility. Nah, sebagai tambahan ya teman-teman, malaria pada sel sabit. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ternyata orang-orang dengan tinggal di endemik malaria itu akan mengalami morbiditas, kesakitan yang tinggi, mortalitas kematian yang tinggi, namun tidak halnya dengan trait sel sabit. Orang-orang dengan sel sabit malah lebih aman terhadap infeksi malaria. Jadi orang dengan sel sabit ini tidak mudah terinfeksi plasmodium. Jadi karena selnya ini masuk ke dalam selnya ini sulit karena dindingnya kaku. Ya kan? Dindingnya kaku. Beda dengan eritrosit normal yang dindingnya lentur sehingga lebih mudah diinfeksi. Akibatnya ya infeksi gagal atau infeksinya ringan pada sel sabit. Mungkin ada beberapa sel sabit yang terinfeksi atau sel-sel normal lainnya yang terinfeksi. Sementara lebih banyak dominan sel sabit tidak terinfeksi. Dan juga pastinya di sini pada malaria sel sabit, penyelesaian siklus hidup malaria ini juga terhambat. Karena apa? Eritrosit tadi yang bentuk sel sabit itu lebih awal dipagosit oleh makrofag sehingga plasmodium belum sempat menyelesaikan siklusnya, dia sudah hancur duluan sehingga gagal dia memproduksi bentuk eritrosit dari misalnya ring troposit muda, troposit berkembang, troposit dewasa, kemudian menjadi pre-season, kemudian season pecah, keluarlah troposit berupa merosoid ya, merosoid. Nah, ini terhambat ya teman-teman. Atau juga dia dari troposoid dewasa tadi berubah menjadi gametosit, ya kan? Nah, ini juga terhambat. Sehingga akibat dari ini infeksinya gagal. Nah, kita tahu lagi membran sel yang kaku ini tidak mudah eritrosit diinfeksi plasmodium. Nah, jadi orang dengan sickle cell, anemia sickle cell atau penderita sel sabit ini cenderung survive dibandingkan orang lain, sehingga apabila dia tinggal di tempat yang endemis malaria dia selamat dari infeksi malaria. Jadi sementara orang-orang yang normal maka terinfeksi ya kan, bisa rawat inap di rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan atau meninggal ya terinfeksi malaria. Nah, sebagai kesimpulan dari sini kita bisa menyimpulkan ada beberapa kesimpulan. Pertama, anemia sel sabit itu diturunkan secara resesif autosomal. Nah, orang dengan sel sabit itu akan mengalami anemia sel sabit karena banyak ditemukan sel-sel sabit. Kemudian yang ketiga, anemia dengan kadar hemoglobinnya, anemia sel sabit ini dengan kadar hemoglobinnya berkisar 6 sampai 8 gram per dl. Ya kan? Kemudian yang keempat, hapusan darah itu banyak ditemukan sel sabit, ya kan 50% pastinya, ya kan mencapai 50%. Kemudian yang kelima, bila tinggal di area endemik malaria, maka dapat bertahan tanpa terinfeksi Plasmodium falciparum atau mengalami anemia ringan atau terinfeksi ringan. Jadi tidak berat ya seperti pada penderita yang lain, terutama pada Plasmodium falciparum. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai fakta sel sabit, anemia sel sabit, dan juga infeksi Plasmodium malaria pada orang dengan sel sabit serta genetik ya, autosomal resesif tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.